Horas Indonesia, Horas. kami juga berbincang dengan David Hamonangan Silain, Kepala Sekolah SMK Prestasi Prima. Saat ini sudah bertugas di SMA kami. Di SMA ya? Iya. Oke. Hari ini wisuda dari Prestasi Prima. Kira-kira bagaimana mempersiapkan ini begitu meriah begitu? Ya, tentu persiapan kegiatan wisuda ini sudah kita lakukan jauh sebelumnya. Bisa dibilang hampir 3 bulan sebelum persiapan, dari mulai tahap diskusi untuk konsep acara, kemudian sampai dengan detail-detail kegiatan, kemudian semakin mengerucut ke kegiatan geladi kotor, geladi bersih. Semuanya memang kita coba libatkan, baik itu siswa-siswi, Bapak Ibu guru, sivitas, seluruh yang nanti terlibat di dalam kegiatan. Sehingga memang hari ini itu pada prinsipnya sudah kita bayangkan dari jam pertama sampai ke terakhir itu sudah ada dalam gambaran. Jadi puji Tuhan acara hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan sesuai dengan rundown Ya, acara sesuai juga, dengan ya? rundown. Itu dilatih Iya, berapa lama jadi itu? kita lakukan, artinya pada saat kita mulai menentukan tempat, kita sudah mulai melihat bagaimana nanti dengan jumlah yang ada. Kalau ini dilakukan tidak dengan tepat, tentunya waktunya akan sangat panjang atau molor waktunya. Sehingga kita memang melihat bagaimana dari mulai awal masuk, bagaimana prosesi itu kita lakukan, efektifnya seperti apa. Kita latihkan berapa langkah, estimasinya kita coba kalkulasikan. Sehingga dari jumlah wisudawan yang puji Tuhan hari ini kurang lebih hampir 786, itu secara prosesi dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dengan dokumentasi yang juga mumpuni, kita tadi pasang hampir 4 Light, ya? semua lighting dan lain sebagainya, sehingga semua acara bisa diikuti dengan baik gitu. Artinya dengan waktu yang ada kita coba secara efektif tanpa mengurangi esensi. Jadi tetap secara seremonial kegiatan berjalan, anak-anak dapat mengikuti acaranya. Nah, itu betul-betul kita bedah waktunya, efektivitasnya seperti apa, sehingga puji Tuhan apa yang sudah kita rencanakan semua berjalan dengan baik. Tadi dunia usaha diundang juga. Iya. Apa pesan di balik undangan itu? Tentunya Sekolah Prestasi Prima bermitra dengan semua usaha, industri, kampus. Ini menjadi mitra-mitra strategis daripada Prestasi Prima. Ya. Lebih khusus dalam hal ini adalah SMK. Bahwa tujuan daripada SMK, khususnya SMK Prestasi Prima, adalah bagaimana mampu menyiapkan siswa-siswi dalam 3 hal. Yang selalu disingkat kalau di SMK dengan istilah BMW. Bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Nah, salah satu yang menjadi agenda adalah bagaimana mempersiapkan siswa-siswi ini nantinya mampu bekerja. Nah, dalam hal ini tentunya keterlibatan industri adalah sangat besar. Dari mulai menyusun kurikulum, melibatkan mereka dalam uji kompetensi atau sertifikasi, bagaimana juga ikut terlibat di dalam tempat PKL atau praktek kerja lapangan, dan seterusnya, bahkan mengupdate Bapak Ibu guru. Jadi memang kita selalu melibatkan di dalam setiap kegiatan sebisa mungkin mitra-mitra industri kita untuk mengetahui sejauh mana sekolah ini. Jadi bisa bersinergi terus, kurang lebih seperti itu, Pak. Satu kekuatan lembaga ini nantinya kan semua alumninya ini, kalau terkomunikasikan dengan baik, apa dibalik setelah wisuda mereka, bagaimana mengajak tetap mereka tidak melupakan lembaga ini. Justru mungkin banyak hal yang mereka nanti juga bermitra dengan sekolah begitu. Prestasi Prima saat ini usianya adalah 11 tahun. Ini adalah angkatan ke-9 yang diluluskan. Memang kalau dilihat secara usia mungkin relatif bisa dibilang masih belum terlalu tua, belum terlalu banyak dalam jumlah mungkin. Tetapi memang kita melihat ini sebuah potensi, sehingga memang dari awal untuk siswa-siswi yang tamat itu kita sudah melakukan pemetaan. Nah, jadi seperti tadi pada saat wisuda pun kita sudah mencatat atau mendata siapa yang sudah lulus di PTN begitu ya, di perguruan tinggi, ataupun bahkan yang sudah bekerja. Jadi tadi kalau bisa disimak, kita sampaikan kurang lebih saat ini total
itu sudah ada 30 lebih yang masuk jalur undangan, ya 33. Kemudian yang dia freelance, dia ikut bekerja, itu hampir kurang lebih 90. Jadi H0 bulan kalau saya katakan dia sudah tahu apa yang mau dia lakukan. Nah, ini menjadi kekuatan memang pendataan-pendataan ini yang untuk nantinya kelak memang kita punya kegiatan-kegiatan lanjutannya. Ada namanya studi karir expo di sekolah, di mana alumni-alumni itu biasa kita undang kembali. Kalau dia memang kuliah, dia akan menjelaskan atau sharing kepada adik kelasnya bagaimana dunia perkuliahan atau alma maternya di perkuliahan. Kalau dia sudah bekerja, dia juga bisa sharing kepada adik-adik kelasnya bagaimana dunia kerja. Atau bahkan yang kalau dia memang berwirausaha dan dia sudah punya usaha yang sekiranya membutuhkan, katakan anak-anak PKL atau anak magang, dia juga sudah bisa hadir. Jadi kita coba rangkul mereka dengan satu dari kegiatan yang ada di sekolah, ya, dan pendataan yang kuat. Tentunya juga terakhir memang ada ikatan alumni IAPP, nama Ikatan Alumni Prestasi Prima. Jadi ini yang memang nantinya untuk merangkul terus supaya berkelanjutan. Mungkin pertanyaan ke personal Pak Silain, sebagai kepala sekolah, tentu roh dari pendidikan ini kan Pak Dr. Wanen Pak Pahan dan Ibu Flores Buru Sagala yang notabene mertua Pak Silain. Tapi kan untuk sampai memahami jiwa para pendiri ini kan harus berkomunikasi intens dengan mereka. Apa kira-kira cara Pak Silain untuk terus bisa terduplikasi apa yang mereka inginkan untuk sekolah ini? Iya, jadi pada awalnya memang tentu Bapak dan Ibu dalam hal ini sebagai pimpinan yayasan sudah punya konsep besar bagaimana pengembangan pendidikan, khususnya di Prestasi Prima yang awalnya SMK, saat ini sudah juga ada SMA. Nah, tugas kami dalam hal ini adalah bagaimana menerjemahkan itu. Karena dalam konsep tataran saya pikir Bapak Pembina sebagai pelaku di dunia pendidikan yang sudah berkecimpung sekian puluh tahun dan memang menjadi tokoh di dalam dunia pendidikan juga tentunya sudah punya gagasan yang luar biasa. Tinggal bagaimana gagasan besar didukung dengan dukungan daripada ibu yayasan yang terus memfasilitasi program-program, sarana prasarana. Tugas kami adalah bagaimana tinggal bisa mengikuti. Ya, jadi mengikuti apa harapan-harapan, gagasan-gagasan besar tadi. Sehingga apabila kami ada kesulitan atau kendala, ya kami bersyukur karena ada Bapak dan Ibu ini, kami bisa bertanya. Jadi sederhana sekali bahwa yang pertama adalah ya mau untuk menjalankan. Yang kedua, ketika kita ada kesulitan, ya kita mau bertanya juga untuk bisa terus mengikuti. Dan kalaupun kita punya ide, Bapak dan Ibu sangat terbuka untuk bisa menerima ide, masukan, ataupun ada inovasi atau kreativitas lainnya. Sehingga saya pikir 3 hal itu tadi. Jadi dari poin-poin yang disampaikan tadi, yang pertama adalah bagaimana mengikuti yang sudah memang dikonsep besarkan. Yang kedua, kalau tidak paham adalah kita bertanya dan berdiskusi. Yang ketiga adalah juga semangat untuk punya inovasi, karena terus pendidikan bergerak. Jadi ini yang saya pikir dari siswanya yang awalnya mungkin masih ratusan atau sekitar 200, saat ini sudah berkembang bukan double tapi bahkan 10 kali lipat. Saat ini kita di angka 2.200 sampai 2.300 peserta didik. Oke. Hari ini sudah wisuda lebih 600 tadi ya? 786. 786. 86. Tentu akan dibuka ruang kembali untuk mereka yang ingin sekolah di lembaga ini. Kira-kira apa ajakan dari Bapak Kepala Sekolah? Iya, tentunya bagi siswa-siswi, orang tua yang masih bingung mencari lokasi ataupun lanjutan pendidikan untuk anak-anaknya, kami ya Sekolah Prestasi Prima ada 2 lembaga, ada SMA dan SMK yang lokasinya saya pikir cukup strategis di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di daerah Cipayung.
Kita memiliki sekolah yang sangat fokus di bidang teknologi informasi yang mana memang sangat dibutuhkan saat ini. Perkembangannya eranya adalah era digital, jadi pastinya sangat cocok dengan didukung oleh sarana prasarana yang juga lengkap dan tenaga pengajar yang juga luar biasa, dibimbing langsung oleh doktor pendidikan. Saya pikir tidak salah kalau Bapak Ibu untuk menyekolahkan putra-putrinya di SMA ataupun SMK Prestasi Prima. Saya pikir itu, Pak. Baik, terima kasih Pak David Hamonangan Silain, Kepala Sekolah SMA Prestasi Prima. Lihat ya. Mau lihat ya, Horas. Terima kasih.